Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Windiani Alda Putri dengan NIM F1D118027 Teknik Pertambangan 2018 Universitas Jambi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi dari mata kuliah batubara dan pemanfaatan yang diampu oleh Bapak Wahidizahar STMT. Adapun beberapa materi tersebut yaitu penggambutan menurut Hackman 1987, basis data, dan yang terakhir jenis dan kualitas batubara. Perlu diketahui, batubara merupakan batuan sedimen yang mudah terbakar, yang terbentuk oleh pengendapan organik dan mengalami proses pembatubaraan. Batubara memiliki unsur utama yaitu karbon, oksigen, dan hidrogen. Baiklah, kita masuk ke poin penggambutan menurut Hackman 1987. Dapat dilihat dari skema yang pertama yaitu material asal yang berupa tumbuhan dan hewan. Material asal ini akan sampai ke rawa pengendapan dengan dua sumber, yaitu autokton dan alokton. Autokton merupakan material asal yang tidak mengalami transportasi, di mana material ini tumbuh dan mati di dekat rawa pengendapan yang kemudian akan ditutupi oleh lapisan sedimen dan mengalami proses pembatubaraan. Selanjutnya, alokton, yaitu material asal yang telah mengalami transportasi, di mana material ini tumbuh dan mati jauh dari rawa pengendapan yang kemudian tertransportasi yang dibantu oleh air menuju ke rawa pengendapan, lalu ditutupi oleh lapisan sedimen dan mengalami proses pembatubaraan. Dapat diketahui bahwa rawa pengendapan memiliki karakteristik lingkungan tertentu. Selanjutnya yaitu penggambutan, di mana proses ini berupa perusakan oleh mikroba, pembentukan humin, dan penurunan keseimbangan biotektonik. Proses penggambutan ini juga disebut sebagai proses biogenesis. Perusakan oleh mikroba dibantu oleh bakteri aerob, anaerob, dan jamur, di mana bakteri aerob akan merusak karbon, karbon dioksida, dan nitrogen di dalam tumbuhan. Sedangkan bakteri anaerob akan merusak hidrokarbon, asam, dan alkohol pada tumbuhan, yang mana proses ini terjadi di bawah permukaan. Selanjutnya, pembentukan humin pada humidatan, yang mana mikrobiologi tidak dapat terjadi pada temperatur di atas 80 derajat Celcius. Proses ini terjadi pada kedalaman 1-10 meter di bawah permukaan. Selanjutnya yaitu proses metamorfosa, yang mana proses ini dipengaruhi oleh tekanan dan temperatur. Dipengaruhi atau disebabkan oleh kedalaman penimbunan unsur organik oleh lapisan sedimen. Pada skema dapat dilihat juga reng batubara, yang mana semakin tingginya reng batubara maka akan hilangnya atau akan berkurangnya kandungan air, volatil meter, oksigen, dan hidrogen. Dan sebaliknya, semakin tinggi reng batubara maka akan semakin meningkat kandungan karbon. Pada skema di samping dapat dilihat juga reng batubara dari gambut, lignit, bituminus, dan air. Gambut merupakan batubara pada reng terendah, yang mana memiliki kandungan air lebih dari 78%. Selanjutnya lignit, yang mana memiliki kandungan air 35-75%. Yang ketiga yaitu bituminus, di mana masih memiliki kandungan air yang lebih banyak daripada kandungan karbon. Selanjutnya bituminus. Pada skema bituminus dibagi menjadi high volume bituminus, medium volume bituminus, low volume bituminus, dan semi atrasif. Yang mana pada umumnya bituminus memiliki kandungan air 8-10%, sedangkan kandungan karbonnya yaitu 68-86%. Selanjutnya, atau reng tertinggi pada batubara yaitu atrasif, yang memiliki kandungan karbon sebanyak 86-98%, kandungan airnya kurang dari 8%. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu basis data. Sebelum menuju ke basis data, perlu diketahui juga tentang sampling batubara. Sampling merupakan pengambilan material batubara yang selanjutnya akan dilakukan pengujian. Pada pengambilan sampling, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu
seberapa banyak sampel batu bara akan diambil. Yang ketiga, di lapisan mana sampel tersebut akan diambil. Selanjutnya, tentang basis data. Dapat dilihat dari skema di samping, ada beberapa hal yang perlu diartikan. Pertama, total moisture, di mana berarti kandungan air total pada batu bara, yang berupa kandungan air dalam dan kandungan air permukaan pada batu bara. Yang kedua, volatile matter, berupa zat terbang pada batu bara, dan fixed carbon, merupakan kandungan karbon fix pada batu bara. Dapat dilihat juga pada gambar di samping ada beberapa kode yang perlu kita ketahui pada basis data. Yang pertama, AR atau air restrictive, yang merupakan keadaan batu bara sama seperti keadaan di plasma. Selanjutnya yaitu ADB atau air dry gas, yang berupa keadaan batu bara saat hilangnya kandungan air permukaan. Yang ketiga adalah DB, dry gas, di mana keadaan batu bara saat hilangnya total moisture atau kandungan air dalam dan kandungan air permukaan pada batu bara. Selanjutnya yaitu DAB, dry ash free, di mana kandungan total moisture dan kandungan abu pada batu bara telah hilang. Yang terakhir yaitu DMFF atau dry mineral metal free. Di sini keadaan batu bara telah menunjukkan hilangnya total moisture, kandungan abu dan volatile matter pada batu bara, yang menyisakan fixed carbon pada batu bara. Selanjutnya yaitu materi yang ketiga, jenis dan kualitas batu bara. Pada materi jenis dan kualitas batu bara ada beberapa tabel yang akan ditampilkan. Dapat dilihat tabel pertama yang berisi total moisture. Kita ketahui bahwa total moisture adalah total kandungan air pada batu bara, di mana kandungan air sangat berpengaruh pada jenis dan kualitas batu bara. Semakin banyaknya kandungan air pada batu bara akan menjadikan kualitas batu bara tersebut semakin rendah. Selanjutnya yaitu analisis proximat. Analisis ini mengkuantifikasikan total moisture, kandungan abu, volatile matter, dan karbon tertambat pada batu bara. Dapat dilihat pada gambar, analisis proximat berisi inherent moisture, ice content, volatile matter, dan fixed carbon yang memiliki rumusan-rumusannya tersendiri. Yang mana rumusan ini akan menunjukkan perhitungan untuk kandungan-kandungan tersebut, yang mana satuan pada kandungan tersebut yaitu persen. Ketiga yaitu calorific value, di mana satuan dari calorific value yaitu kilokalori per kilogram atau kalori per gram, yang mana calorific value adalah jumlah panas yang dihasilkan oleh pembakaran contoh batu bara di laboratorium. Selanjutnya kita beralih ke nomor 4, yaitu total sulfur. Total sulfur sama seperti total moisture, yaitu akan mempengaruhi kualitas batu bara. Pada hal ini, total sulfur dibedakan menjadi dua, atau sulfur dibedakan menjadi dua, yaitu organik sulfur, yang mana sulfur organik ini tidak dapat dibersihkan dengan cara pencucian. Selanjutnya yaitu sulfur yang berbentuk iriting, di mana sulfur ini dapat dibersihkan dengan cara pencucian. Terakhir yaitu yang keempat, di mana berupa analisis ultimat. Analisis ultimat adalah analisa laboratorium yang diperuntukkan untuk menentukan kandungan abu, karbon, hidrogen, dan belerang pada batu bara dengan metode tertentu. Dalam hal ini, kandungan yang dihasilkan berupa persen. Dapat dilihat dari gambar di samping yang merupakan tabel kedua. Dari jenis dan kualitas batu bara ada 3 komponen, yaitu ash analysis yang berguna untuk memprediksi perilaku batu bara serta mengidentifikasi konsentrat tinggi komponen tertentu yang memberikan permasalahan di aplikasi. Yang kedua yaitu ash fusion temperature, juga berguna untuk memprediksi perilaku abu. Secara normal diukur pada keadaan oksidasi dan reduksi. Terakhir, ketiga yaitu form of sulfur, di mana
memberikan informasi disposisi sulfur selama pemanfaatan dan juga hasil sulfur selama pembakaran dan karbonisasi. Selanjutnya yaitu tabel ketiga yang ditunjukkan pada gambar di samping, di mana ada 3 analisis yang ditunjukkan pada tabel di samping. Yang pertama yaitu trace analysis. Trace analysis adalah analisis yang menunjukkan atau yang dapat mengetahui kandungan unsur pada batu bara yang dianggap berbahaya terhadap lingkungan, yang mana kandungan unsur ini biasanya berjumlah kecil, misalnya merkuri, arsen, selenium, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu Hart Grove Gradibility Index, di mana HGI ini dipengaruhi oleh komposisi organik, moisture, dan lain-lain. Pada batu bara yang memiliki rank semakin tinggi, maka nilai HGI-nya akan menunjukkan nilai yang rendah. HGI ini juga bersifat adiktif, yang mana apabila adanya batu bara yang memiliki HGI dengan kandungan tertentu dicampurkan pada komposisi tertentu, tidak dapat dihitung dengan jumlah komposisi yang dicampur tersebut. Dan juga nilai HGI yang campuran biasanya memiliki nilai yang rendah. Selanjutnya yaitu abrasi index. Abrasi index adalah indeks yang menunjukkan nilai kikis batu bara terhadap bagian dari alat penggerus batu bara sebelum menjadi bahan bakar. Abrasi indeks ini dapat diukur dengan alat berupa abrasion test apparatus, yang mana satuan pada analisis ini yaitu miligram. Keempat, yaitu memiliki 4 analisis yang dapat kita lihat dari gambar di samping. Satu yaitu free swelling index. Crucible swelling number adalah salah satu tes yang digunakan untuk mengamati checking properties batu bara yang paling sederhana dan mudah untuk dilakukan. Checking adalah sifat yang menggambarkan batu bara membentuk gumpalan yang mengembang pada proses pemanasan. Yang kedua yaitu Rogantex. Rogantex adalah indeks yang didapat saat melakukan tes yang disebut Rogantex, yang mana tes ini dapat mengukur checking power, di mana tes ini digunakan pada klasifikasi batu bara internasional sebagai alternatif dari Crucible swelling number. Yang ketiga yaitu Cracking Coupling, yang mana analisis ini diperuntukkan untuk mengetahui atau mengamati cooking hole. Cooking adalah sifat yang berhubungan dengan perilaku batu bara saat proses carbonization serta sifat cook yang dihasilkannya. Tes ini biasanya dilakukan dengan pemanasan yang lambat seperti pemanasan pada oven. Yang terakhir adalah yang keempat, dilatometri. Proses karbonisasi awalnya batu bara